Bagi jutaan rakyat Indonesia, naik haji bukan sekedar rukun Islam yang kelima. Ia adalah puncak dari perjalanan spiritual seumur hidup. Di balik setiap rupiah yang ditabung oleh seorang petani di pelosok atau seorang pedagang kecil di pasar tradisional, ada doa yang dirapal selama puluhan tahun. Namun, bayangkan sebuah realitas di mana harapan suci itu harus berhadapan dengan tembok tebal birokrasi yang dingin dan penuh transaksi. Selamat datang di Fikrah Distopia. Hari ini kita akan membedah salah satu skandal paling ironis dalam sejarah birokrasi kita. Dugaan penyimpangan kuota haji yang menyeret nama mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Ini bukan sekadar soal angka atau audit keuangan. Ini adalah tentang bagaimana kekuasaan berpotensi menjual antrean surgawi demi kepentingan yang sangat duniawi. Indonesia adalah negara dengan kuota haji terbesar di dunia. Namun, dengan masa tunggu yang mencapai setengah abad di beberapa wilayah, antrean haji telah berubah menjadi sebuah distopia waktu. Banyak orang tua yang mendaftar hari ini sadar sepenuhnya bahwa mereka mungkin tidak akan pernah melihat Ka'bah sebelum ajal menjemput. Dalam situasi kelangkaan yang ekstrim seperti ini, kuota adalah komoditas yang sangat berharga. Secara aturan, pembagian kuota sudah dipatok tegas. Kuota reguler untuk rakyat jelata dan kuota khusus untuk mereka yang mampu membayar lebih. Namun, apa yang terjadi jika otoritas yang seharusnya menjaga keadilan justru bermain-main dengan celah aturan? Disinilah firasat distopia kita dimulai. Kasus yang mencuat pada tahun 2024 bukan lagi soal pelayanan yang buruk, melainkan soal dugaan pengalihan hak mereka yang telah mengantre puluhan tahun. Titik api masalah ini meledak ketika DPR RI membentuk panitia khusus atau pansus angket haji. Masalah utamanya terlihat teknis, namun berdampak sistemik, yakni pengalihan kuota tambahan secara sepihak. Dari 20.000 kuota tambahan yang diberikan Arab Saudi, Kementerian Agama di bawah Yakut Khalil diduga membagi rata 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Padahal, kesepakatan awal dengan parlemen dan undang-undang mengamanatkan bahwa kuota tambahan seharusnya diprioritaskan untuk mereka yang ada di antrean reguler, mereka yang sudah menabung receh demi receh. Dengan mengalihkan 10.000 kursi ke haji khusus, negara seolah-olah melegarkan jalur fast track bagi mereka yang berdompet tebal sambil menyerobot hak mereka yang tak punya apa-apa selain kesabaran. Ini adalah bentuk komodifikasi agama yang paling telanjang. Siapa yang punya uang, dia yang berangkat duluan. Dalam sebuah sistem distopia, penguasa seringkali sulit dijangkau. Ketika pansus haji berusaha memanggil Yakut Khalil untuk memberikan penjelasan, kita disuguhi drama kucing-kucingan. Dengan berbagai alasan agenda dinas di luar negeri, sang menteri berulang kali absen dari panggilan sidang. Ketidakhadiran ini menciptakan preseden buruk. Publik bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang begitu besar sehingga tidak boleh terungkap? Investigasi pansus bahkan menemukan adanya dugaan manipulasi data pada sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu atau Siskohat. Ada nama-nama yang baru mendaftar di tahun yang sama, tiba-tiba bisa berangkat, melompati jutaan orang lain yang sudah menunggu belasan tahun. Jika ini bukan distopia keadilan, lalu apa namanya? Kita harus melihat ini lebih dalam dari sekedar kasus korupsi biasa. Ini adalah gejala dari apa yang sering kita bahas, the dark side of institution. Ketika institusi agama dikelola dengan logika korporasi yang haus keuntungan atau logika politik yang transaksional, kesucian simbolis dari sebuah institusi pasti akan runtuh. Haji yang seharusnya menjadi simbol kesetaraan di hadapan Tuhan, di mana semua orang memakai kain putih yang sama,
justru dipisahkan oleh kasta-kasta birokrasi buatan manusia. Skandal ini adalah cermin retak bangsa kita. Ia menunjukkan bahwa di negeri ini bahkan jalan menuju Tuhan pun bisa dikorupsi jika celahnya ada. Apakah kita sedang menuju sebuah masa depan di mana ibadah hanya menjadi hak istimewa bagi kelas penguasa dan pengusaha? Kasus Haji era Yakut mungkin akan menguap di tengah hiruk-pikuk transisi politik. Namun luka bagi mereka yang haknya diserobot tidak akan benar-benar sembuh. Kita tidak boleh lupa bahwa setiap kursi yang dijual atau dialihkan secara ilegal, ada satu doa yang tertunda dan ada satu harapan lansia yang hancur. Apa pendapat kalian? Apakah ini murni kesalahan administrasi ataukah sebuah kejahatan sistemik yang terstruktur? Tulis di kolom komentar, jangan lupa sukai dan bagikan video ini jika kalian merasa perspektif ini penting untuk didiskusikan kembali. Saya Fikroh Distopia, sampai jumpa di pemikiran distopia selanjutnya. Tetaplah kritis, karena dalam kegelapan, pikiran adalah satu-satunya cahaya yang kita miliki.